Ya, hari ini kami advokat-advokat dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Perangkat Nusantara yang terdiri dari Pak Erik S. Paat, Ricky Moninka, Robert K. Timu, Jimmy Mokolensang, dan saya sendiri Petrus Celestinus ingin menyampaikan pernyataan keprihatinan kepada Mahkamah Konstitusi berikut dukungan dan sekaligus ingin mengawal persidangan Mahkamah Konstitusi besok tanggal 27 Juli dan seterusnya terkait dengan persidangan perselisihan hasil Pilpres 2024. Mengapa pernyataan itu pernyataan keprihatinan? Karena kita semua tahu Mahkamah Konstitusi sejak perkara 90 PUU 21/2023 sampai saat ini masih berada dalam cengkraman nepotisme atau dinasti politik, di mana Hakim Konstitusi Anwar Usman sampai saat ini masih berada di dalam lingkaran Mahkamah Konstitusi dengan tugas sebagai seorang Hakim Konstitusi. Ya. Yang kedua, ya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 9 itu sendiri besok ini merupakan salah satu yang akan menjadi sesuatu yang menjadi bisa saja dia menjadi objek sengketa. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana Mahkamah Konstitusi yang punya putusan pada tanggal 16 Oktober 2023 itu menjadi kontroversial sampai hari ini, kemudian mereka harus mengujinya sendiri. Sementara kita tahu dari putusan itu memakan korban 9 hakim konstitusi diberi sanksi oleh MK, salah satunya Anwar Usman kehilangan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi apa yang terjadi besok dan seterusnya menempatkan Mahkamah Konstitusi dalam posisi di persimpangan jalan. Ya, mereka berada dalam posisi di persimpangan jalan, sementara mereka harus melahirkan peristiwa hukum yang sangat besar yang bisa menentukan kepemimpinan nasional pada Pilpres 2024 ini. Karena itu sangat kita sayangkan kalau ketika MK ya atas nama kedaulatan rakyat ingin melahirkan kepemimpinan nasional, sementara mereka sendiri tidak dalam keadaan merdeka dan bebas. Ya, mereka tersandera oleh nepotisme dan mereka juga tersandera oleh gugatan Anwar Usman terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi di Pengadilan Tata Usaha Negara karena menyangkut hasil pemilihan 8 hakim konstitusi yang memilih Pak Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi pemilihannya itu digugat. Jadi kita bisa bayangkan hakimnya yang harus merdeka dan bebas mengadili perkara apapun, tapi kaki, tangan, dan kepalanya itu terjerat kasus-kasus itu. Karena itu kita mau menyampaikan pernyataan keprihatinan karena kondisi itu, harusnya mereka harus dalam keadaan bebas dulu. Ya, atau besok sebelum sidang mereka harus mendeklarasikan diri bahwa mereka benar-benar dalam keadaan bebas. Karena fakta menunjukkan bahwa mereka tidak bebas dan tidak merdeka karena nepotisme masih melekat di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Kira-kira itu. Artinya ini kedatang aja untuk memberikan dukungan kepada MK agar tidak ada intervensi di dalamnya. Iya, pertama kita memberikan dukungan dalam keadaan seperti itu mereka harus tegak lurus. Dan kita kawal. Karena apa? Karena monster nepotisme itu masih ada di sini. Setiap saat membayangi 8 hakim konstitusi yang kemarin itu sempat ribut sampai saat ini belum terselesaikan. Yang diharapkan dari output yang diharapkan dari pengawalan ini apa? Supaya Mahkamah Konstitusi terbebas dari segala macam sandera-sanderaan atau ikatan-ikatan yang merugikan misi Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kita minta supaya suara rakyat yang selama ini melihat pemilu dengan berbagai kecurangan dibalik. Ya, kalau perlu putusannya penuhi tuntutan paslon 0103 yang sekarang menuntut melalui Mahkamah Konstitusi. Pak, kalau MK tidak mengindahkan rekomendasi Bapak akan seperti apa Pak ke depan? Dia indahkan atau tidak, ini kewajiban kami sebagai masyarakat sekaligus kontrol terhadap jalannya peradilan. Ya, ini kewajiban kita semua. Dia mau ikuti atau tidak itu urusan dia dengan Tuhan. Oke? Kedatangannya ini nanti akan diterima oleh siapa? Kita belum tahu, tapi biasanya dengan pihak kesekjenan. Iya, ya. Oke. Iya, iya, iya.
Sorry.